Selamat datang di bank kami. Please welcome to our bank. Perbankan di Indonesia bersumber dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Perubahan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 ini menimbang, pertama, bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. B. Bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks, serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk perbankan. Dan yang C, bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasinya beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian, khususnya sektor perbankan. Nah, kita lihat di sini yang menjadi underline adalah poin pertama, mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Jadi sudah disesuaikan dengan Pancasila dan UUD 45 ya. Kemudian yang butir yang kedua, adanya dinamika yang semakin cepat, persaingan yang tinggi, dan kondisi yang semakin kompleks. Perlu adanya penyesuaian yang bisa mengadaptasikan perubahan-perubahan tersebut. Dan butir yang ketiga menyampaikan mengenai kondisi yang kita hadapi adalah globalisasi dan diratifikasikannya beberapa perjanjian internasional. Oke ya, jadi ada beberapa poin yang ditambahkan dan ada beberapa poin pasal yang tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992-nya. Selanjutnya kita akan mengacu dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut. Baik, yang pertama di pasal 1 ayat 2 menyebutkan apa itu bank? Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi di sini ada beberapa pengertian yang perlu kita underline. Yang pertama adalah simpanan, yang kedua adalah kredit, dan yang ketiga adalah taraf hidup, meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Simpanan itu diperoleh dari penghimpunan dana dari masyarakat, dan kredit itu adalah bentuk dari penyaluran penghimpunan dana yang sudah dilakukan. Tujuannya adalah apa? Dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi keseimbangan itu yang diharapkan. Selanjutnya di pasal 2 disebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Nah, demokrasi ekonomi ini tentu saja berkaitan dengan apa yang menjadi dasar bagi berlakunya Undang-Undang Nomor 10 1998 ini. Dan prinsip kehati-hatian di sini yang pada akhirnya akan melahirkan sejumlah indikator yang wajib dipenuhi pihak perbankan yang melakukan usaha perbankan untuk menyatakan apakah bank itu sehat atau tidak, layak atau tidak untuk menjalankan usaha perbankannya.
Kemudian pasal ketiga, fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Nah, ini yang menjadi bagian yang perlu dipahami dalam perbankan. Ada penghimpunan itu dan ada penyaluran dana dari penghimpunan yang sudah dilakukan oleh pihak bank. Kemudian pasal keempat, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Jadi ini yang perlu menjadi monitoring dan pemahaman kita nih. Kenapa kita melakukan support terhadap perbankan? Karena tujuannya adalah tujuan mulia dan idealnya adalah meningkatkan pemerataan. Tinggal bagaimana nih kita sama-sama mengiring, sama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan yang mulia ini. Berdasarkan fungsinya, berdasarkan jenisnya. Dari pasal 5 ini membagi bank atas. Yang pertama bank umum, yang kedua adalah bank perkreditan rakyat. Nah, disebutkan di sini bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi di sini terbagi dua ya, bank umum itu atas usaha konvensional dan usaha yang berdasarkan prinsip syariah. Pasal 1 ayat 3. Kemudian pasal 1 ayat 4 menerangkan bahwa jenis bank yang kedua ada yang namanya bank perkreditan rakyat. Merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Jadi sama dengan bank umum ya. Yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pasal 1 ayat 4. Jadi secara kesimpulan bahwa BPR ini perbedaannya pada bank umum adalah pertama, tidak melayani giro. Yang kedua, tidak melayani transaksi falas. Yang ketiga, tidak juga melakukan aktivitas penyertaan modal dan juga kegiatan perasuransian. Jadi perbedaannya jelas ya, pada giro, transaksi falas, penyertaan modal, perasuransian, dan kalau ayat 4 disebutkan lalu lintas pembayaran atau dalam hal ini transfer. Cek dan recheck dari Direktori OJK, kita memiliki 1.506 BPR terdaftar. Dan juga ada 124 bank berdasarkan kategori kepemilikan. Jadi bagi kita semua yang ingin melihat datanya secara langsung, silahkan ke Direktori OJK edisi Februari 2021. Ya, di mana untuk perbankan berdasarkan kepemilikan terdiri dari 4 bank persero, ini milik pemerintah, kemudian bank umum swasta nasional terdata 70, bank pembangunan daerah terdata 27, bank asing 8, sedangkan bank campuran 15. Ini untuk laporan 2013 kalau yang untuk bank campurannya. Bank di Indonesia dikelompokkan berdasarkan sejumlah hal. Kita bersama-sama lihat di sini. Yang pertama berdasarkan fungsinya, dibagi atas bank umum dan bank perkreditan rakyat. Nah, fungsi ini sesuai dengan apa yang tadi sudah kita lihat dari pasal-pasal awal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kemudian ada lagi yang namanya berdasarkan modal inti bank. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK 03/2016 tentang kegiatan usaha dan
jaringan kantor berdasarkan modal inti bank, mengatur batasan kegiatan bank. Nah, disinilah muncul yang namanya buku 1, buku 2, buku 3, dan buku 4. Bedanya apa? Kalau buku 1 adalah jenis bank dengan modal inti kurang dari 1 triliun rupiah. Buku 2 adalah kelompok bank dengan modal inti antara 1 triliun sampai dengan 5 triliun. Buku 3 adalah kelompok bank dengan modal inti 5 triliun sampai dengan 30 triliun. Dan buku 4 adalah kelompok bank dengan modal inti lebih dari 30 triliun. Dalam hal ini termasuk contohnya Bank Rakyat Indonesia, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BCA, CIMB Niaga, Bank Panin, dan Bank Danamon. Oke ya, sampai di sini kita masuk ke pengelompokan perbankan berdasarkan kepemilikan. Tadi kita sudah bahas ya, ada berdasarkan dibagi atas bank persero, bank swasta nasional, bank milik pemerintah daerah, kemudian bank asing, serta bank campuran. Kemudian bank berdasarkan status. Status di sini maksudnya adalah dia statusnya devisa atau non-devisa. Ya. Pengelompokan berdasarkan operasionalnya, izin operasionalnya untuk usaha devisa atau tidak usaha devisa. Kemudian berdasarkan penentuan harga, bank dibagi atas bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan kantor, ini banyak versi ya. Secara umum pengelompokan itu selalu ada yang namanya bank pusat, kemudian cabang ya. Ada juga kemudian divisi, kantor pusat, kantor divisi, kantor cabang. Ada beberapa yang memiliki kantor cabang pembantu. Kemudian ada yang namanya kantor unit, teras, pasar, atau mungkin mobile, dan ada juga bank yang sudah menggunakan sarana kapal laut dalam rangka memperluas jaringannya. Nah, ini kita kembali lagi nih kalau berbicara mengenai konsep bank sebagai lembaga intermediasi. Berbicara mengenai intermediasi sebagai satuan yang terkecil dari sistem keuangan. Ya, sistem keuangan ini kita sudah punya videonya. Bagi yang belum melihat, bisa langsung melihat di video Bu dosen sebelumnya mengenai sistem keuangan. Ya, berbicara mengenai sistem keuangan, konsep terkecilnya adalah lembaga intermediasi ini akan membutuhkan yang namanya unit surplus plus ya. Kemudian ada juga yang kedua unit defisit ya, atau kita gambarkan dengan minus di sini ya, pihak yang berlebih dan berkekurangan. Di sini yang berikutnya ada yang namanya aliran. Ada aliran ya, berbicara mengenai ada arus, dan di situ arus ini berbicara juga mengenai pertumbuhan. Jadi secara prinsip sama nih, untuk perbankan juga akan memperlengkapi sistem keuangan dengan adanya plus minus aliran dan adanya pertumbuhan. Ya, itu secara basic kita pahami dulu sebelum nanti kita akan masuk ke dalam mekanisme dari sistem keuangan dalam perbankan. Nah, sejalan dengan konsep tadi di depan, ya, bahwa ada surplus, ada defisit, ada aliran, dan adanya pertumbuhan. Selanjutnya, kita bisa memahami fungsi bank umum. Nah, fungsi bank umum menurut yang sudah ditulis oleh Bapak Dahlan Siamat dalam bukunya, bahwa yang namanya fungsi bank umum itu yang pertama menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang efisien. Jadi kalau kita lihat dari gambaran sebelumnya ya, konsep gambar yang tadi kita sudah bahas,
Tentu bagaimana caranya aliran itu bisa berjalan? Dibutuhkan mekanisme sampai dengan alat pembayaran sehingga kegiatan aliran itu bisa berjalan dengan optimal, dengan efektif dan efisien, ya. Kemudian yang kedua adalah menciptakan uang. Nah, konsekuensi dari aliran ini tentu saja ada yang namanya pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini akan terjadi di mana? Dari semua aspek. Dari sisi defisitnya, dari pihak yang membutuhkan dana. Kemudian dari sisi yang surplus atau yang menyimpan dana. Ini masing-masing akan mengalami pertumbuhan. Dan juga aliran ini sendiri dan mekanisme alat pembayarannya itu akan mengalami perkembangan dari konsekuensi perputaran yang terjadi, arus yang terjadi. Jadi 1 dan 2 ini berbicara mengenai arus dana, konsekuensi dari arus dana dan pertumbuhan yang diakibatkannya. Kemudian yang ketiga adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Dalam hal ini perpindahan dana dari surplus ke defisit ke surplus dan seterusnya. Menghimpun dan penyaluran itu akan terjadi. Dan yang terakhir, yang keempat adalah menawarkan jasa-jasa keuangan. Ya, fungsi bank umum ini dari konsekuensi mekanisme pembayaran, kemudian penciptaan uang, penghimpunan dana dan penyaluran itu pasti ada konsekuensi-konsekuensi lain, ya, berupa jasa-jasa yang pada akhirnya bisa timbul yang tadinya belum ada kemudian menjadi ada. Ya, semakin kompleks, semakin global, semakin kompetitif, tentu akan ada dampaknya atau konsekuensi yang pada akhirnya menciptakan sebuah kebutuhan dalam masyarakat. Jadi pemahaman mengenai fungsi bank umum ini kalau sampai lupa, kita ingat kembali mengenai gambar positif, negatif, kemudian ada aliran dan ada pertumbuhan. Dan dengan itu kita bisa memahami fungsi bank umum ini. Keberhasilan tidak lepas dari yang namanya risiko. Hanya saja di sini, risiko lebih dahulu dikenali sehingga pada saat risiko itu datang, seseorang itu sudah mampu mengendalikannya. Nah, untuk usaha bank ini juga memiliki sejumlah risiko. Paling tidak di depan kita ini ada 8 list mengenai risiko dari usaha bank. Kita akan lihat satu-satu ya. Yang pertama adalah ada yang namanya risiko kredit. Kita buka dulu pointernya. Oke. Yang pertama risiko kredit. Risiko kredit ini merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diperolehnya dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan atau yang sudah dijadwalkan. Kemudian yang kedua ada yang namanya risiko likuiditas dari kata-kata liquid atau cair. Risiko ini adalah risiko yang mungkin dihadapi oleh bank untuk dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditasnya dalam rangka memenuhi permintaan kredit dan semua penarikan dana oleh penabung dalam suatu waktu. Masalah yang timbul mungkin saja bank-bank tidak tahu nih kapan tepatnya dan berapa sih jumlah sebenarnya akan dibutuhkan atau akan ditarik oleh nasabah pada satu waktu. Oleh karena itu, memperkirakan kebutuhan likuiditas merupakan masalah yang sangat kompleks. Nah, disinilah tugas manajer dana antara lain melakukan perkiraan kebutuhan dan bagaimana cara memenuhi semua kebutuhan dana pada saat diperlukan. Pengelola likuiditas ini mencakup semua perkiraan kebutuhan likuiditas. Kebutuhan likuiditas bank prinsipnya bersumber dari 2 kebutuhan. Yang pertama, memenuhi semua penarikan dana oleh penabung dan kebutuhan likuiditas wajib. Kedua, untuk memenuhi kebutuhan pencairan dan permintaan kredit dari nasabah terutama kredit yang sudah disetujui. Berikutnya yang ketiga adalah risiko investasi. Risiko investasi ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian akibat suatu penurunan nilai portofolio surat berharga, misalnya obligasi dan surat-surat berharga lainnya yang dimiliki oleh bank.
Nilai-nilai surat berharga tersebut kemungkinan bergerak berlawanan arah dengan tingkat bunga umum. Bila tingkat bunga menurun, harga-harga obligasi atau surat-surat berharga lainnya akan mengalami kenaikan. Sebaliknya, kenaikan tingkat bunga menyebabkan turunnya harga dari surat-surat berharga. Dan hal ini berarti pula akan menurunkan nilai portofolio. Hubungan antara tingkat bunga dengan surat berharga di pasar modal memiliki korelasi yang negatif. Oleh karena itu, di dalam situasi tingkat bunga yang berfluktuasi, bank akan menghadapi kemungkinan risiko perubahan harga pasar atau portofolio investasinya. Kemudian yang keempat, risiko operasional. Di dalam bank itu, dalam menjalankan operasionalnya, diperlukan sebuah sistem yang efektif, kemudian memiliki prosedur dan pengendalian. Tapi bisa saja dalam suatu waktu kondisi ini tidak bisa dikendalikan. Di samping adanya ketidakpastian mengenai kegiatan usaha bank, ini merupakan risiko operasional yang bersangkutan. Risiko operasional bank antara lain dapat berupa kemungkinan kerugian dari operasi bank bila terjadi penurunan keuntungan yang dipengaruhi oleh struktur biaya operasional bank dan terjadinya kegagalan atas jasa-jasa dan produk-produk baru yang diperkenalkan. Kemudian ada risiko fidusia. Ini bisa timbul akibat usaha bank dalam memberikan jasa dengan bertindak sebagai wali amanat, baik untuk individu atau badan usaha. Secara historis, hubungan fidusia mengatur bahwa wali amanat, dalam hal ini bank, harus melaksanakan kegiatannya secara konsisten dan disertai kebijakan-kebijakan secara sehat dan rasional. Simpanan dana kepada bank harus benar-benar dikelola secara baik dengan tidak melakukan kegiatan yang spekulatif dan tetap memperhatikan keuntungan di samping keamanan dari dana yang diinvestasikan. Apabila pihak bank mengalami kegagalan melaksanakan tugas tersebut, hal ini dianggap sebagai risiko kerugian bagi wali amanatnya. Kemudian yang keenam adalah risiko penyelewengan. Risiko penyelewengan atau penggelapan berkaitan dengan kerugian-kerugian yang terjadi akibat ketidakjujuran, penipuan, ketidakmoralan atau perilaku yang tidak baik dari pejabat, karyawan, atau bahkan dari nasabah bank itu sendiri. Kemudian yang ketujuh ada risiko persaingan. Risiko persaingan ini terjadi karena produk-produk yang ditawarkan bank hampir seluruhnya mendekati dan akan bersifat homogen. Sehingga persaingan antar bank itu lebih terfokus pada kemampuan bank memberikan pelayanan kepada para nasabahnya secara profesional dan yang paling terbaik. Perbankan nasional sendiri juga akan menghadapi persaingan dalam rangka komitmen Indonesia dalam rangka keterbukaan Indonesia kepada pihak asing, ya, dengan adanya sejumlah bank-bank asing beroperasional di Indonesia. Di samping kepemilikan bank pihak asing di bank swasta yang mencapai angka yang cukup besar. Nah, ini memberikan ruang bagi bank asing untuk mencapai segmen retail banking, segmen yang sebelumnya atau selama ini dikuasai oleh pihak-pihak bank nasional. Kemudian risiko tingkat suku bunga. Ini merupakan sebuah risiko yang timbul akibat perubahan tingkat bunga yang pada gilirannya akan menurunkan nilai pasar surat-surat berharga. Dan pada saat yang sama, bank itu membutuhkan likuiditas. Risiko terjadi apabila untuk memenuhi kebutuhan likuiditas tersebut, bank tidak harus menjual surat-surat berharga yang dimilikinya. Risiko tingkat bunga dapat juga terjadi manakala bank menerima simpanan untuk jangka yang lama dengan tingkat bunga yang tinggi. Kemudian tingkat bunga mengalami penurunan yang drastis. Nah,
Risiko tingkat bunga akibat bank memiliki biaya dana yang relatif tinggi, yang pada akhirnya gilirannya menyebabkan bank tersebut menjadi tidak kompetitif. Diambil dari pasal 6, pasal 7, dan pasal 8 yang diresumekan. Berikut adalah usaha dari bank umum. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Yang kedua, menyalurkan dana dari masyarakat. Yang ketiga, memindahkan uang, baik uang nasabah maupun uang bank itu sendiri. Yang keempat, menempatkan dana pada, menerima penempatan dana, meminjamkan dana kepada, meminjam dana dari bank lain. Yang kelima, menerbitkan surat pengakuan hutang. Yang keenam, membeli, menjual, menjamin surat-surat atas risiko sendiri atau kepentingan nasabah. Kita pakai pointer ya. Yang ketujuh, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau pihak ketiga. Yang delapan, menyediakan tempat untuk menyimpan barang berharga. Yang kesembilan, melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak. Yang kesepuluh, melakukan penempatan dana dari menambah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tak tercatat di bursa efek. Yang ke-11, pelelangan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban debitur. Yang ke-12, kegiatan menyangkut anjak piutang, kartu kredit, trustee, leasing, modal ventura, asuransi perusahaan efek, penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan kredit, serta dana pensiun. Berikutnya, usaha lainnya adalah bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Oke, mungkin di sini kan kita lihat bahwa poin 1 dan 2 ini sengaja difokuskan. Kenapa? Karena dari aktivitas bank, poin 1 dan 2 merupakan bagian dari aktivitas atau neraca, laporan neraca dengan porsi terbesar dan yang berimbang. Himpunan dana pihak ketiga mencakup 70 sampai dengan 75% pos pasifa ya di penghimpunan dana. Kemudian di aktivanya untuk penyaluran dana dari masyarakat juga mencakup 70 sampai 75% dari pos aktiva itu sendiri. Kita akan lihat kedua aktivitas ini dalam porsi yang terbesar dari keseimbangan neraca. Penghimpunan dana masyarakat, pernah ada seseorang bertanya kepada Bu dosen, Bu, sebenarnya sumber dana bank umum itu dari mana? Apakah hanya mengandalkan penghimpunan dana dari masyarakat? Oke, jadi hari ini terjawab ya bahwa yang namanya sumber dana bank umum itu dari 3 pihak. Yang pertama adalah dana yang dihimpun dari masyarakat. Ini merupakan bagian dari sumber dana tradisional bank. Ya, ada yang namanya demand deposit, saving deposit, serta ada time deposit atau giro, tabungan, dan deposito. Ini merupakan simpanan, bagian dari simpanan pihak ketiga. Masuk dalamnya juga setoran pinjaman serta pengendapan uang transfer. Transaksi transfer ya yang tidak masuk dalam rekening, itu masuk dalam dana pihak ketiga. Kemudian selain penghimpunan dana dari masyarakat, ada juga modal dari pihak bank. Atau dalam hal ini merupakan bagian dari pihak pertama. Termasuk dalam pihak pertama itu adalah modal, cadangan, serta laba. Kemudian yang bukan termasuk modal dari pemilik dana maupun dari pihak ketiga meliputi masyarakat juga. Selain masyarakat juga termasuk institusi lainnya nih ya. Itu adalah pihak kedua, meliputi call money, pinjaman dari bank lain, obligasi, KLBI, fasilitas diskonto, repo, serta offshore borrowing. Selanjutnya, apa itu yang dimaksud dengan simpanan? Berikut giro, deposito, dan tabungan yang disebut sebagai sumber dana tradisional bank. Kita memahaminya berdasarkan pasal 5, 6, 7, 8, dan 9 dari Undang-Undang Perbankan kita. Pertama, simpanan. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada
bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Jadi turunan-turunan yang sama dengan GDT ini ya. Kemudian giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan yang namanya cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Kemudian deposito. Apa itu deposito? Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Kemudian ada yang namanya sertifikat deposito, adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat penyimpanannya dapat dipindah tangankan. Kalau deposito ini dipegang oleh pemilik sendiri, sedangkan sertifikat deposito ini bentuk simpanan deposito tapi bisa dipindah tangankan. Dan untuk tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Di sini tabungan kita kenali pengambilannya bisa dilakukan menggunakan ATM. Nah, jadi fix ya bahwa dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang merupakan sumber dana tradisional bank mencakup ketiga simpanan ini atau keempat simpanan ya, termasuk sertifikat deposito dalam hal ini ya. Menghimpun dana dari masyarakat ini kita sebut dengan simpanan pihak ketiga. Terdiri dari tabungan, giro, dan deposito. Kalau kita lihat tabungan itu apa sih? Tabungan itu biasanya simpanan, tadi sudah dijelaskan, simpanan yang biasanya identitasnya punya buku tabungan. Atau bahkan mungkin tidak ada buku tabungan tapi ada catatan yang mencakup rekening koran atau snap statement. Atau kita bisa akses melalui internet banking. Data-data transaksi yang bisa kita lakukan menggunakan akun dari tabungan yang kita miliki ya. Transaksi itu bisa kita bisa lihat selain dari buku tabungan, dari internet banking, atau bahkan kita bisa melihat dari call banknya. Kita bisa menggunakan juga misalnya melalui ATM untuk melihat transaksi ya, mutasi yang terjadi, atau kita bisa melakukan pengecekan melalui SMS banking ya. Jadi banyak akses secara digital yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk melihat mutasi yang terjadi di tabungan. Kemudian ada yang namanya giro. Giro ini seperti yang tampak, dia harus ada tanda tangan persetujuan pemilik rekening yang kemudian bisa dipindahkan, baik dipindahkan itu kepada orang lain tanpa buku tabungan, jadi akan menerima cash ya, meliputi nominal tertentu, kita berikan cash kepada pihak lain yang bisa dipindah tangankan, atau kita pindah tangankan melalui buku tabungan apabila kita tidak ingin warkat pemindah bukuan itu tidak terdata. Jadi kalau kita membuka sebuah bilet giro, itu akan mencantumkan rekening yang dituju. Siapa sih pemilik rekeningnya? Jelas siapa. Tapi kalau cek itu tidak perlu mencantumkan rekening, bisa jadi akan dipindah tangankan ke beberapa pihak. Itu bisa terjadi untuk giro. Sedangkan deposito kita lihat di sini ada nominal, ada periode berapa lama, kemudian ada bunga. Ada bunganya. Nah, seringkali ada deposito yang sifatnya diperpanjang otomatis ya. Diperpanjang otomatis, jadi artinya tulisan bunga yang berlaku di sini belum tentu berlaku di periode di jatuh tempo selanjutnya apabila di otomatis roll over, karena yang tertera di sini tentu saja pada saat update bunga pada waktu transaksi pembukaan rekening deposito dimaksud. Ya, untuk lebih afdolnya, untuk lebih realnya, untuk lebih pastinya, untuk lebih presisinya, apa saja sih penamaan jenis-jenis tabungan, jenis-jenis giro, dan jenis-jenis kalau deposito berdasarkan jangka waktu ya.
terutama di tabungan dan giro ini, kita sebaiknya langsung mengakses kepada website bank-bank yang akan ingin kita lihat ya. Bedakan antara Bank Persero dan swasta nasional, atau mungkin di Bank Pembangunan Daerah misalnya kita ingin lihat apa sih nama produk tabungannya, apa sih segmennya, apa sih fasilitasnya, misalnya untuk tabungan ya, apa fasilitasnya, segmennya mencakup apa aja, kemudian nanti privilege-nya barangkali, atau mungkin pembebanan bunga, misalnya berapa sih administrasinya, atau mungkin bunganya itu bisa jadi berbeda-beda dalam satu bank sendiri ya. Ada yang mungkin segmennya untuk individu, untuk corporate, ada UMKM, apakah ada yang untuk bisnis, itu bisa saja tampilannya akan berbeda-beda dari antara satu bank dengan bank yang lainnya. Nah, paling mantap lah rasanya kalau kita bisa langsung mengupdate. Untuk hal ini, Bu dosen serahkan kepada kalian semua ya untuk kita selesai mengakses masing-masing bank atau penghimpunan dana. Nah, bagaimana untuk penyaluran? Penyaluran ini dalam bentuk yang namanya kredit. Sebelum kita lihat mengenai kredit dan jenis-jenisnya, kita pahami dulu dari undang-undang kita, tentu saja. Ya, dari undang-undang perbankan kita. Pasal 1 ayat 11 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Jadi penyediaan uang nih ya, atau yang akan ditagihkan. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain. Jadi ada kesepakatan yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jadi yang perlu dibawa di sini adalah penyediaan uang, kemudian adanya persetujuan. Jadi perbankan itu pasti kita berbicara mengenai persetujuan. Ada antara bank dan pihak lain, dan di sini ada kewajiban untuk melunasi utang dalam jangka waktu tertentu, termin waktu tertentu, dan ada bunganya. Kegiatan penyaluran dana ini yang dilakukan oleh perbankan itu mencapai, tadi kita sudah sebutkan ya, 70 sampai 75-80% dari volume usaha bank ya. Karena itu sumber utama pendapatan bank salah satunya berasal dari kegiatan penyaluran kredit ini, karena akan mendapatkan yang namanya pendapatan bunga. Penyaluran kredit ini akan memberikan spread yang pasti sehingga pendapatan itu akan mudah diperkirakan. Nah, selanjutnya posisi dari kegiatan manajemen kredit dalam pelaksanaan kebijakan moneter perbankan ini merupakan sektor usaha yang kegiatannya paling diatur dan paling dibatasi. Di Indonesia sendiri, misalnya, bank-bank tidak diperkenankan melakukan jual beli saham di bursa efek. Kemudian hal yang perlu dipahami dalam penyaluran dana ini, bahwa sumber dana utama bank itu berasal dari dana masyarakat. Tadi kita sudah tahu ya, dari penghimpunan dana dari masyarakat. Sehingga secara moral mereka harus menyalurkan lagi kepada masyarakat ya. Jadi masyarakat tuh masyarakat dalam bentuk kredit, kewajiban bank ya. Penyaluran dana ini kita sering sebut dengan yang namanya pinjaman. Nasabah yang meminjam itu akan disebut dengan para debitur. Kredit dapat digolongkan berdasarkan, pertama, jangka waktu. Berdasarkan jangka waktu dapat dibedakan kredit yang jangka pendek. Nah, biasanya pengembaliannya kurang dari 1 tahun. Misalnya kredit untuk pembiayaan kelancaran operasi perusahaan, termasuk dalam hal ini kredit modal kerja. Ini salah sorot. Satu, yang pertama tadi ya, kredit jangka pendek. Misalnya kredit modal kerja. Yang kedua adalah kredit jangka menengah, yaitu kredit yang jangka pengembaliannya 1 sampai dengan 3 tahun. Biasanya kredit ini berupa penambahan modal kerja, seperti pembiayaan pengadaan bahan baku. Ya.
Dan kredit jangka menengah ini dapat pula dalam bentuk kredit investasi. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya kredit jangka panjang, long term loan, yaitu kredit yang pengembaliannya jatuh temponya bisa melebihi dari 3 tahun. Misalnya, kredit investasi dalam rangka pembiayaan suatu proyek, perluasan usaha, atau rehabilitasi. Tadi ya, yang pertama penggolongan berdasarkan jangka waktu. Kemudian penggolongan berdasarkan segmen usaha. Sektor industri yang dibiayai oleh bank biasanya dibagi lagi menjadi segmen-segmen usaha. Misalnya, perdagangan, otomotif, farmasi, tekstil, makanan, konstruksi, dan lainnya. Tujuan kredit ya, berdasarkan tujuannya meliputi kredit komersial atau commercial loan, yaitu kredit yang diberikan untuk memperlancar kegiatan usaha nasabah di bidang perdagangan. Kredit komersial ini meliputi antara lain kredit leveragir, kredit untuk usaha pertokoan, kredit ekspor, dan lainnya. Kemudian yang kedua ada yang namanya kredit konsumtif atau consumer loan, yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bersifat konsumtif. Oleh karena itu, kredit ini bagi debitur tidak digunakan sebagai modal kerja untuk memperoleh laba, akan tetapi semata-mata digunakan untuk membeli barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya, misalnya membeli properti, rumah gitu ya, mobil, dan berbagai macam barang konsumsi lainnya. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank dalam rangka membiayai kebutuhan modal kerja debitur sehingga dapat memperlancar produksi. Misalnya nih, pembelian bahan baku, pembayaran upah, biaya pengepakan, biaya pemasaran, biaya distribusi, dan lain sebagainya. Kemudian kredit yang dibagi berdasarkan penggunaan. Ada beberapa model nih. Yang pertama adalah kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk menambah modal kerja debitur. Kredit modal kerja ini pada prinsipnya meliputi modal kerja untuk tujuan komersial, industri, kontraktor bangunan, dan sebagainya. Kredit modal kerja untuk perdagangan antara lain kredit ekspor, kredit pertokoan, dan sebagainya. Sedangkan untuk kredit modal kerja untuk industri antara lain adalah kredit modal kerja pabrik tekstil dan sebagainya. Jadi, prinsipnya ciri modal kerja ini adalah penggunaan modal yang akan habis dalam satu siklus usaha, yaitu dimulai dari perolehan uang tunai dari kredit bank, kemudian digunakan untuk membeli barang dagangan atau bahan-bahan baku, lalu dijual, dan selanjutnya memperoleh uang kas kembali. Kemudian untuk yang kedua, penggolongan kredit menurut penggunaan yang kedua adalah kredit investasi, yaitu kredit yang digunakan oleh bank kepada perusahaan untuk berinvestasi dengan membeli barang-barang modal. Misalnya untuk dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi, dan pendirian proyek baru. Kemudian yang kelima, pembagian kredit berdasarkan jaminan. Nah, kalau kita ngomong jaminan itu satu yang ada jaminannya dan yang kedua yang tak berjaminan, ya. Baik, untuk ragam dari masing-masing kredit berdasarkan penggolongannya itu juga bervariatif antar bank. Kita nggak bisa punya bayangan yang lebih kalau kita tidak langsung masuk kepada website masing-masing bank untuk melihat update bentuk-bentuk dari kredit yang ditawarkan dan yang disalurkan. Oke, silakan lanjut ya ke website. Baiklah, setelah kita tahu tadi aktivitas bank dari sisi penghimpunan dana masyarakat, yang kedua penyaluran, dan kemudian efek samping ataupun hal-hal lain yang bisa dihasilkan oleh bank itu apa saja. Ini ada banyak sekali
bahkan mungkin ada beberapa yang tidak terdata di sini. Nah, berdasarkan yang dituliskan oleh Dr. Kasmir dalam bukunya Manajemen Perbankan, di sini list yang diberikan adalah mengenai jasa-jasa lain dari bank itu meliputi yang pertama adalah setoran. Kita tahu di sini bahwa kita tahu mungkin di sekitar kita sendiri bahwa setoran-setoran bank itu banyak. Antara lain untuk pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, listrik, uang kuliah dan seterusnya. Jadi setoran-setoran apapun, bahkan mungkin setoran kita antar rekanan pun dilakukan dengan menggunakan fasilitas perbankan. Kemudian melakukan pembayaran. Pembayaran di sini termasuk dalam hal ini pembayaran gaji, pembayaran pensiun, pembayaran honorarium, mungkin juga pembayaran dividen, kupon, bonus, hadiah, pembayaran apalagi pembayaran pengembalian, misalnya ada dana-dana yang reject dari e-commerce ya, mungkin bisa jadi melalui akan menggunakan yang namanya rekening. Ya, walaupun pada belakangan ini e-commerce biasanya langsung kepada ininya ya, kepada fasilitas akun dananya masing-masing. Kemudian support di pasar modal bank. Bank itu sebagai penjamin emisi, penanggung, wali amanat, perantara perdagangan efek, pedagang efek, perusahaan pengelola dana, dan seterusnya. Kemudian berkaitan dengan transfer atau kiriman uang, baik mungkin dalam kota, kemudian luar kota, bahkan mungkin luar negeri nih. Inkaso berupa jasa penagihan warkat antar bank yang berasal dari luar kota berupa cek, bilet giro, dan surat-surat berharga lainnya, baik warkat dalam maupun warkat luar negeri. Kemudian aktivitas clearing atau merupakan jasa penarikan warkat berupa cek atau BG yang berasal dari dalam satu kota, termasuk transfer dalam kota antar bank. Ini SDB atau Safe Deposit Box merupakan jasa penyimpanan dokumen, baik surat berharga maupun benda-benda berharga. Safe Deposit Box ini lebih dikenal dengan nama Safe Locket. Kemudian bank card ya, jasa penerbitan kartu-kartu kredit dalam hal ini, kemudian juga dalam hal ini ATM. Kemudian bank notes, kegiatan jual beli mata uang asing sebagai bank garansi, yaitu jaminan yang diberikan kepada nasabah dalam pembiayaan proyek tertentu. Referensi bank merupakan surat referensi yang dikeluarkan oleh bank. Bank draft merupakan wesel yang diterbitkan oleh bank. LC yaitu jasa yang diberikan dalam rangka mendukung kegiatan transaksi ekspor impor. Atau juga cek wisata atau traveler's check merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan oleh para turis dan dibelanjakan di berbagai tempat perjalanan dan lain-lain ya, termasuk kerjasama dengan beberapa unit bisnis ya untuk dalam rangka promo, memberikan event-event promo, mempermudah para pengguna bisnis ataupun mungkin masyarakat luas dalam pemilihan tempat-tempat liburan misalnya, kemudian hotel dan kemudian pembelanjaan dan seterusnya. Jadi banyak sekali yang bisa dihasilkan dari kegiatan. Tadi kita sudah pahami beberapa kategori bank, beberapa penggolongan bank dilihat dari kepemilikan, kemudian dari penggolongan berdasarkan buku 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang kita mungkin ada pertanyaan, kenapa harus berbeda-beda? Kenapa kemampuan siap beda-beda? Kenapa pertumbuhan siap bank beda-beda? Kenapa produk juga berbeda-beda? Sebenarnya apa sih yang mempengaruhinya? Kenapa bunganya juga berbeda-beda? Terutama yang sering menjadi favorit pertanyaan, kenapa bunga itu bisa berbeda-beda? Kenapa produk bank juga beda-beda? Kenapa mungkin teknologi juga berbeda-beda? Kenapa? Kenapa nggak disamain? Ya, iya. Nah, sekarang untuk melihat lebih jauh, apa sih yang menyebabkan perbedaan bank-bank tersebut? Ya, pertama kita lihat dari internal control. Kita cek dari internalnya ya. Ada sejumlah faktor yang dianggap mempengaruhi keputusan manajerial dalam mengambil sebuah keputusan atau kebijakan. Yang pertama berkaitan dengan struktur organisasi bank tersebut. Ya, bagaimana strukturnya? Berapa level? Kemudian lebarannya itu juga akan menentukan.
sesuai dengan nanti akan saling berkaitan dengan ketersediaan SDM dan teknologi ini untuk struktur organisasi. Kemudian budaya kerjanya tentu saja apa yang akan dicapai. Biasanya itu dikaitkan juga dengan komitmen pemilik nih ya, saling berikatan ya. Apa yang akan dicapai. Juga nanti dihubungkan dengan apa? Dengan strategi segmentasi dan jaringan kantor. Siapa sih yang dijangkau? Ya, seperti apa sih yang diharapkan? Filosofi atau pandangan hidup dan gaya manajemen dari kondisi struktur organisasi serta ketersediaan SDM yang ada. Itu akan menentukan, semua akan saling tarik menarik muatannya. Tapi paling tidak ini ada 6 faktor yang dianggap bertanggung jawab ataupun membuat sebuah bank itu dari faktor eksternalnya bagaimana. Nah, di sini terkumpul 8 faktor yang dianggap akan mempengaruhi manajemen bank dari sisi eksternal. Yang pertama, kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Indonesia tentu saja ya. Kemudian kondisi nilai tukar dan inflasi. Rupiah di luar dan ini rupiah di dalam terhadap barang dan jasa yang kita konsumsi. Kemudian tingkat pergerakan, tingkat suku bunga, apakah mungkin dia dinamis atau mungkin dia ada kondisi-kondisi yang menekan sehingga dia mengalami volatile yang cukup ekstrim. Kemudian treasury management, globalisasi, dalam hal ini juga terkait misalnya saat ini yang lagi ramai adalah mengenai pandemi ya. Kondisi global yang mempengaruhi secara totally seluruh umat manusia. Itu tidak bisa kita hindari ya. Persaingan antar bank atau industri keuangan non-bank, teknologi ya. Ketersediaan teknologi, ketersediaan modal untuk pembelajaran digital, kesiapannya sendiri, kemudian infrastruktur teknologinya itu akan sangat mempengaruhi kenapa Bank A terlihat lebih responsif dibandingkan Bank B dan seterusnya. Bukan artinya Bank B mungkin dia tidak mau respon terhadap digital, barangkali berkaitan juga dengan komitmen pemilik, berkaitan juga dengan pasarnya. Pasarnya apa sih? Kalau mungkin pasarnya masih bisa dibilang di level awal, tentu akan beda dengan orang-orang yang secara marketnya itu sudah digitalnya tingkat tinggi. Jadi bukan berarti tidak mau ada perubahan, tapi dia harus menyesuaikan juga dong dengan marketnya. Kemudian inovasi instrumen keuangan yang ada menyebabkan mungkin yang sudah duluan akan lebih meningkatkan performanya dibandingkan yang itu tadi, ada yang masih di level 1. Kemudian pasarnya seperti apa? Bukan dia tidak mau melakukan inovasi, tapi dia akan inovasi itu mengikuti dari kesiapan marketnya, kesiapan pemiliknya, kesiapan SDM-nya dan banyak hal lagi ya. Jadi kita akan semakin memahami kenapa kita akan lihat berbagai macam dan warna-warni dari layanan perbankan yang kita bisa pilih, kira-kira saya maunya yang mana nih, yang akan yang tentu mungkin sesuai dengan apa yang saya butuhkan, apakah sebagai individu ataupun sebagai seorang pebisnis.